Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema bincang santai. Namun sebelumnya saya akan bacakan ada 3 kesaksian yang ingin saya sampaikan kepada jemaat sebagai kesaksian kehidupan anak-anak Bapak Yahweh yang menjadi subscriber kita. Kesaksian pertama, perkenalkan nama saya Shirley Mariunus dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sekitar 4 tahun yang lalu, saya pernah nonton khotbah Pak Lukas Sutrisno tentang hukum Loa. Terus saya pikir kalau saya ingin sekali punya tanah di pinggir jalan atau di jalan besar, jalan poros provinsi, saya mulai menulis setiap sekitar jam 12 selama 5 hari. Setelah itu saya simpan dan tiba-tiba COVID melanda dunia. Sehingga keadaan jadi serba susah. Berjalannya waktu, tahun lalu saya berhasil membeli sebidang tanah di pinggir jalan poros, padahal sulit sekali dapat tanah di pinggir jalan besar. Tetapi saya tidak menyadari, bahkan sudah lupa kalau saya pernah menulis hukum Loa 55x5 tersebut. Terus saya melihat lagi khotbah Pak Lukas di YouTube sedang membaca kesaksian orang yang sudah berhasil menerapkan hukum Loa. Tiba-tiba saya ingat kalau tanah yang saya dapatkan itu adalah hasil dari saya pernah menulis hukum Loa. Waktu itu saya tetapkan lokasinya dan itu pun terjadi seperti yang ditulis saya. Yang ditulisan saya. Puji Tuhan, Bapak Yahweh tidak pernah lupa apa yang pernah kita minta sekalipun kita sudah lupa. Amin, terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Nah, ini kesaksian pertama. Kesaksian yang kedua dari Bapak Budiman Dapot. Saya mau bersaksi yang merupakan rasa syukur saya dan bayar hutang saya untuk unit apartemen atau rusun di Kemayoran yang sudah mendapat penyewa baru kembali. Dalam proses tidak lebih dalam seminggu, dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Budiman DS, yang sebenarnya Pak Lukas sudah kenal saya, dan beberapa kali ketemu di KPI Pondok Daud, Jakarta. Pada kira-kira minggu ketiga di bulan Maret tahun 2023 lalu, saya menelpon penyewa unit rusun tersebut, mengingat waktu sewa sudah makin dekat berakhir, yaitu di tanggal 11 April 2023. Bulan depannya. Dan jawaban tidak diperpanjang lagi untuk 3 bulan ke depannya. Karena masa sewanya per 3 bulan. Dengan penjelasannya, karena sudah harus segera pindah tugas ke Makassar di akhir bulan Maret atau awal Aprilnya, mengingat sudah semakin dekat Hari Raya Lebaran. Mendengar informasi tersebut, saya langsung berpikir untuk mencari pengganti penyewa unit tersebut. Berdoa dan mengafirmasikan, saya percaya dan bersyukur dan berterima kasih, Bapak Yahweh dalam Tuhan Yeshua HaMashiach sudah memberi penyewa baru untuk bulan April dan seterusnya unit tersebut.
Dan saya langsung menelpon orang-orang yang saya kenal dan biasa untuk menawarkan sewa unit tersebut untuk bulan April 2023 ke depannya. Beberapa hari kemudian terjadi pembicaraan melalui salah satu orang yang saya telepon minta tolong untuk tawar-tawarkan sewa unit tersebut. Dan terjadi tawar-menawar harga sewa untuk 1 tahun ke depan. Puji Bapak Yahweh, akhirnya tidak sampai seminggu terjadi kecokcokan harga sewa untuk 1 tahun ke depan. Puji Bapak Yahweh, tanggal 28 Maret dibayar DP 1 juta dari penyewa baru. Penyewa baru ini berharap untuk segera masuk di awal bulan Aprilnya. Saya langsung telepon penyewa lama yang akan segera pindah ke Makassar, yang sedang bersiap-siap atau berkemas-kemas barang-barangnya yang cukup banyak untuk dikirim via ekspedisi laut agar terkirim dulu. Dan selanjutnya penyewa lama tersebut bersama istri dan kedua anak kecilnya naik pesawat terbang ke Makassarnya. Singkat cerita, di tanggal 29 Maret siang harinya, saya janjian untuk ketemu menunggu serah terima kunci unit tersebut. Tetapi mengingat barang-barangnya yang mau dikirim via ekspedisi laut baru diambil atau dijemput oleh ekspedisinya sore harinya, dan jam waktu buka puasa dan lain-lainnya, akhirnya baru terjadi serah terima kunci kira-kira jam 9 malam di tanggal 29 Maret, dan mengingat pesawat terbangnya ke Makassar jam 11 malam. Dan malam itu juga saya telepon penyewa yang baru, yang mau sewa 1 tahun ke depan, untuk mohon segera datang ketemu di unit tersebut dan bisa datang. Saya minta waktu 1 hari untuk beresin unit tersebut. Puji Bapak Yahweh, malam itu tanggal 29 Maret, saya terima tambahan uang sewa 4 juta. Di tanggal 30 Maret unit tersebut dibersihkan, supaya besok tanggal 31 Maret akhir bulan bisa serah terima kunci tersebut. Puji Bapak Yahweh, di tanggal 31 Maret 2023, sorenya saya serah terima kunci ke penyewa yang baru dan terima tambah uang sewa 8,5 juta lagi. Saya sangat bersyukur Bapak Yahweh dahsyat dan luar biasa menolong saya, dan harapan penyewa untuk masuk di awal bulan April 2023 terpenuhi. Haleluya. Dan penyewa minta waktu untuk sisa uang sewa 1 tahun yang 5 juta lagi, yang termasuk uang deposit 1 juta, dibayar 1-2 bulan ke depan, dan saya setujui. Puji Bapak Yahweh, di tanggal 27 April, sisa uang sewa 5 juta termasuk uang deposit 1 juta sudah dilunasi. Haleluya, amin. Dan setiap ada tahapan pembayaran dari bayar DP sampai pelunasan, saya langsung bayarkan atau serahkan persepuluhannya. Saya sangat bersyukur pertolongan Bapak Yahweh dahsyat dan luar biasa menolong saya. Proses penggantian penyewa unit tersebut dari penyewa lama ke penyewa baru hanya beberapa hari, tidak lebih dari 1 minggu. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah Bapak Yahweh dalam Tuhan Yesus HaMasiah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan saya juga masih ada beberapa afirmasi-afirmasi yang sedang saya imani dan sedang berproses. Saya yakin dan percaya Bapak Yahweh akan memberkati secara dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Akan terjadi menjadi kenyataan yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Dan juga akan menjadi kesaksian-kesaksian saya lagi nantinya. Demikianlah kesaksian saya ini. Terima kasih untuk Pak Lukas yang sudah bersedia untuk membacakan kesaksian saya yang cukup panjang.
Bapak Yahweh memberkati kita selalu dan segala kedahsyatan, keajaiban, dan kelimpahannya. Haleluya, amin. Nah sekarang kesaksian dari Bapak Ngadi dari Malaysia. Shalom Aleichem dan selamat malam Papi. Saya Azariah Ngadi dari Bintulu, Sarawak, Malaysia. Ingin bersaksi mengenai mujizat Bapa Yahweh melalui afirmasi berkaitan dengan anak saya, Sarah Ina Melani, yang baru saja tamat pengkajian di salah satu sebuah institut pengajian tinggi swasta di Kuching. Oh, pendidikan tinggi ya. Nah, ini agak beda soalnya. Ya. Di Kuching, belum convocation lagi mereka. Lalu berkata, terima kasih Bapak Yahweh, karena Engkau telah menempatkan anak saya bekerja di Bintulu, serta telah menyediakan segala keperluan di dalam bidang kerjanya. Dengan penuh harapan masa itu, saya terus membuat tumpahan lagi untuk membeli mobil baru satu lagi. Saya baru saja membeli mobil baru untuk anak bujang pada penghujung bulan Desember sebagai persediaan dia untuk turun bekerja kelak. Pada tanggal 24 bulan 4 2023, anak saya telah ditawari untuk bekerja dalam bidang fisioterapi. Nah itu fotonya ya saudara. Dalam bidang fisioterapi pada tarik yang sama juga. Pada tarik itu tanggal ya, pada tanggal yang sama juga. Mobil yang saya tempa telah pun sampai dan paling bestnya Bapak Yahweh telah memampukan untuk membayar secara tunai. Ini pekerjaannya, kemudian ini mobilnya. Mobil yang saya tempah telah pun sampai dan yang paling bestnya Bapak Yahweh telah memampukan saya untuk membayarnya secara tunai. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, Roh Kudus, atas kejutan-kejutan berkat yang telah saya dan keluarga terima. Tepat pada waktunya, ternyata Engkau Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan segala keperluan bagi setiap orang yang mengandalkan-Mu. Amin, amin, amin. Nah ini mobil-mobil yang Bapak Yahweh berikan. Ya, ini mobil anaknya yang bernama Daniel Denny Harden. Kemudian ini mobil ayahnya, mobil terpakai saya beli secara tunai pada bulan November. Ini baru saya punya Pi, semua mobil ini saya telah berkati dengan cara yang Papi ajarkan, dengan pertanyaan, mengapa dulu bulu roma saya merinding, terangkat ketika mengkuduskan mobil ini, menggunakan minyak urapan seperti yang Papi ajarkan. Dahsyat rasanya, hebat betul urapan Tupi. Haleluya. Jadi kalau ada pengudusan begitu, kemudian merasa merinding dan sebagainya, tentu itu adanya benturan, ya benturan roh. Ya, karena yang namanya mobil ini kan bahannya kita nggak tahu, saudara. Ya, mobil itu kan dibuat dari besi, ya plat eser biasanya begitu. Nah itu kan bahan-bahannya kita nggak tahu. Bisa saja bekas kecelakaan, bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa juga bekas apa gitu ya. Pokoknya ada spirit. Nah itu bisa seperti itu ya. Ketika dikuduskan jadi merasa merinding. Nah ini juga
ya, mobil-mobil yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang mengasihi Dia. Saya percaya Bapak Yahweh juga memberkati saudara sekalian, baik yang ada di sini maupun yang mendengarkannya. Kalau Bapak Yahweh memberkati Bapak Ngadi yang ada di Malaysia, Bapak Yahweh yang sama juga bisa memberkati saudara sekalian. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh. Sekarang kita akan kembali ke materi kita, yaitu bincang santai. Namanya saja bincang santai, jadi isinya adalah pembicaraan santai, saudara-saudara. Nah, kenapa saya menggunakan materi ini? Karena ada beberapa orang yang bertanya, walaupun sebetulnya di materi saya kalau dicari yang lama-lama pasti ketemu. Tapi memang orang agak susah mencari karena video saya sudah sekitar 1.700-an video, 1.600 atau 700, ya sangat banyak, sehingga memang sulit. Tetapi saudara-saudara, saya akan memberikan jawaban-jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mungkin juga kalau ada di antara saudara yang ikut streaming malam hari ini, yang mungkin ada pertanyaan, saudara boleh tanyakan, nanti biar bagian multimedia bisa maju ke depan memberikan catatan pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana sih cara berdoa untuk orang yang sudah tidak bisa dibaptis karena sakit tertentu dan menjelang ajal? Kemarin ada salah satu jemaat subscriber yang juga memberitahu kepada saya bagaimana ayahnya itu tidak pernah mau berurusan dengan agama, tetapi justru menjelang kematiannya Bapak Yahweh selamatkan. Nah, ini sangat penting sekali kita memiliki pengetahuan agar supaya kalau saudara punya orang tua yang dari dulu belum pernah menerima Tuhan, di saat-saat menjelang ajal, saudara harus berani untuk memberitakan keselamatan. Ya. Nah, orang yang bertobat di penghujung usianya itu bagaimana menyikapinya? Saya perlu kasih pemahaman begini, saudara. Sebutlah itu ayah saudara yang waktu dulu belum mau terima Tuhan. Tapi biasanya kalau orang sudah di ujung kematian, orang akan takut, saudara. Orang akan cemas, karena sebentar lagi dia akan mati, dan kalau mati dia tidak bawa siapa-siapa, keluarga juga tidak. Ada hal yang pernah saya lihat, yaitu ada orang yang menjelang kematiannya, itu buru-buru didatangi malaikat maut, sehingga orang ini ketakutan. Ya, bayangkan saudara, orang yang tadinya enggak pernah berurusan dengan kerohanian, tiba-tiba dia diharuskan untuk ketemu dengan malaikat maut. Itu orang takutnya luar biasa. Nah, oleh karena itu, sebelum malaikat maut itu datang, sebaiknya saudara sebagai anak memberitahu, Pak, Papa terima Tuhan ya, kalau nanti Papa dipanggil oleh Tuhan, Papa selamat masuk ke negeri cahaya. Papa mau ya terima Tuhan ya? Kalau mau, ayo ikuti saya dalam berdoa.
biasanya orang dalam kondisi nafasnya sudah satu-satu, dia pasti mau, saudara. Kebanyakan seperti itu. Dan saudara harus menuntun. Jangan sampai orang panik. Saya pernah diceritain, ada seorang ayah yang mau meninggal, anaknya ribut, saudara, bertengkar hebat. Apa sih yang dipertengkarkan menurut saudara? Warisan, saudara, gila enggak? Waduh, ini ngeri sekali ya. Bapaknya mau meninggal, anaknya ini ribut, saudara. Bertengkar, bentak-bentakan. Aduh, saya pikir ini kok enggak ada sopan santunnya. Yang mau direbut kekayaannya, bukan mikir keselamatan orang tuanya. Saya katakan anak ini jahat-jahat semua, saudara. Ya. Tapi ya sudah, itu urusan mereka. Tapi saya menghimbau kalau saudara berhadapan dengan orang yang menjelang kematian, kasih tahu begitu. Papa, kalau nanti Papa dipanggil Tuhan, kita semua akan kumpul kembali di negeri cahaya. Dan jalan satu-satunya, Papa mesti terima Bapak Yahweh, Sang Pencipta alam jagat raya, dan rumah di negeri cahaya yang siap akan diberikan kepada Papa. Papa mau ya? Kasih tahu begitu, saudara. Lalu setelah itu, saudara tuntun orang tua. Papa ikutin saya ya. Kalau dia masih bisa ngomong, saudara sampaikan, tunggu sampai dia bisa mengucapkan. Tapi kalau tidak bisa, saudara katakan, kalau Papa nggak bisa bicara atau terlalu capek, masukkan di dalam hati saja. Kalau Papa paham, anggukkan kepala. Dia pasti akan menganggukkan kepala. Lalu saudara pimpin doanya begini. Sekarang Papa ikutin saya ya, di dalam hati. Nah, doa ini sebetulnya adalah doa seperti pada waktu seseorang akan dibaptis. Doanya seperti ini, disuruh menirukan ya. Bapak Yahweh, pada hari ini saya percaya. Dia tirukan, pada hari ini saya percaya. Kalau kalimatnya pendek-pendek ya, satu-satu enggak apa-apa. Tapi kira-kira kalimatnya seperti ini. Saudara bisa catat, boleh ya, kemudian saudara hafalkan. Kalau saudara berhadapan dengan orang-orang yang menjelang ajal, saudara boleh bacakan, suruh dia menirukan. Ya, saya ulang sekali lagi supaya cepat. Saya tidak akan membaca pendek-pendek. Nanti saudara bisa catat sendiri. Bunyinya begini. Bapak Yahweh, pada hari ini saya percaya bahwa Yahweh adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Atau saudara bisa ganti dengan yang disembah oleh bangsa Israel. Saya percaya Yahweh adalah Tuhan saya. Saya juga percaya Bapak Yahweh telah turun ke dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan saya juga percaya bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan saya. Saya juga percaya Roh Kudus adalah rohnya Yahweh yang diturunkan untuk menolong dan membimbing saya. Saya juga percaya Roh Kudus Tuhan saya. Saya minta ampun. Tetap suruh nirukan ya. Saya minta ampun. Karena saya pernah menyembah kepada sesembahan nama asing yang bukan dari Israel.
saudara boleh sebut nama sesembahan yang pernah disembah oleh Papa kita. Ya. Oleh karena itulah, saat ini saya memutuskan hubungan saya dengan nama-nama itu. Saudara sebutkan lagi namanya. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, saya nyatakan putus. Terus disuruh nirukan ya. Dan pada hari ini, saya percaya bahwa saya diselamatkan oleh Bapa Yahweh. Oleh karena itu, saya akan tetap setia sampai titik nafas saya yang penghabisan. Dan saya percaya bahwa saya akan sampai ke kerajaan surga, negeri cahaya yang Tuhan sudah siapkan. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah, dan di dalam Roh Kudus, saya berdoa. Amin. Begitu doanya, saudara. Kira-kira saudara bisa paham? Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah bisikkan Sema Yisrael. Makanya saudara harus hafal tuh. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, Baruk Sem Kevod, Malchuto Leolam Faed, dibisikkan di telinganya. Mungkin ada yang bertanya begini, boleh nggak Pak, kalau misalnya lagu itu saya rekam berkali-kali, kemudian saya jadikan MP3, kemudian saya taruh di pinggir telinga orang tua saya yang menjelang ajal. Boleh atau tidak? Boleh, saudara. Itu akan terus menerus. Ya, itu untuk apa? Membentengi juga energi-energi lain yang bukan dari Tuhan yang mendekat. Ingat, saya kasih tahu, setiap orang dalam keadaan kritis, orang itu sedang diperebutkan dua kekuatan besar. Kekuatan yang akan menyeret dia masuk ke neraka, dan kekuatan untuk diselamatkan. Saudara harus berperan aktif di situ. Saudara bentengi orang tua saudara. Jangan sampai ada nama sesembahan lain yang dimasukkan di telinganya. Mungkin saudara akan dibenci, biarin dibenci saudara. Karena apa? Karena kita berusaha untuk menyelamatkan orang tua kita melalui nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMasiah. Lalu saudara juga berdoa, bertindak selaku imam. Berdoanya adalah berdoa memohonkan ampun. Saudara berdoanya begini, dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saat ini saya bertindak selaku imam untuk papa saya. Saya memohonkan ampun untuk segala dosa-dosa dan kesalahan yang pernah Papa lakukan di hadapanmu. Bapa Yahweh, dengar doa saya. Saya memohonkan pengampunan yang sebesar-besarnya. Saya tahu Engkau adalah Bapa yang Maha Pengampun. Dan semua
Dosa dan kesalahan papa saya dihapus oleh darah Yeshua HaMashiach. Melalui doa itu, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu doanya, maka papa kita ketika dipanggil pulang oleh Tuhan, dia pasti selamat. Jangan di-loss begitu saja. Saudara bisa berperan aktif untuk menjadi imam bagi orang tua kita. Apalagi mereka belum di dalam Tuhan. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, saudara bisa ajak dialog. Sama seperti ketika papa saya menjelang kematian, saya masuk lalu saya berkata, "Pak, anak-anak semua sudah tidak mampu untuk bisa membuat papa sehat kembali. Jadi sekarang saya izinkan papa untuk kembali pulang ke pangkuan Bapa Yahweh. Sekarang saya lepaskan kepergian papa kembali ke negeri cahaya. Saya ucapkan selamat berpisah sampai jumpa kembali di negeri cahaya. Kita akan ketemu lagi ya Pak." Dia seperti mengangguk dan menghembuskan nafas terakhir pada saat saya bilang selamat tinggal. Dia pergi, saudara. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana ketika orang tua kita mungkin sedang ketakutan? Nah, kalau ketakutan berarti dia sudah didatangi malaikat maut. Maka yang harus kita lakukan harus menenangkan jiwanya. Saudara pegang dadanya, katakan, "Papa tenang ya, hai jiwa, aku perintahkan kamu tenang. Ada Roh Kudus bersamamu di tempat ini. Hai jiwa, tenang. Dan malaikat maut yang ada di tempat ini, atau kuasa setan, aku perintahkan kamu pergi tinggalkan tempat ini. Aku sedang berurusan dengan Papa dan Tuhan." Sampai di sini paham Bapak Ibu? Pegang dadanya, sambil dielus, katakan, "Papa, tenang ya, ada Bapa Yahweh bersamamu. Ada Roh Kudus yang memberikan pertolongan untukmu." Ingat, di situ ada oknum-oknum yang tidak kelihatan mata. Saudara harus berinteraksi dengan mereka. Dan kalau memang saudara melihat orang tua saudara memang sudah tidak lagi memungkinkan untuk bisa hidup, ya sudah serahkan saja. Menyerahkannya tinggal berkata, "Bapa Yahweh, Papa saya sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan kehidupan. Jadi saat ini saya serahkan dia ke dalam tangan kasih-Mu. Sekali lagi, saya bertindak selaku imam untuk papa saya mintakan ampun. Silahkan malaikat maut untuk ambil nyawa papa saya. Silahkan." Pasti enggak lama, saudara. Saya kalau mendoakan orang selalu begitu. Ya. Sampai-sampai orang anggap saya malaikat maut. Iya betul, sampai jemaat ada yang bilang gini, kalau ada yang sakit jangan sekali-kali panggil Pak Lukas. Bukannya sehat malah mati katanya. Ya memang faktanya begitu. Ya, saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu, saudara. Ya. Tapi saya percaya bahwa selama kita menggunakan pola prosedur yang benar, pasti Tuhan akan selalu memberikan pertolongan. Ya. Kemudian yang berikutnya, saudara. Yang selanjutnya adalah kita perlu mengucap syukur setiap saat atas tubuh kita. Ya, saya contohkan seperti ini, saudara.
Ingatlah untuk selalu mengucap syukur. Apa yang akan kita lakukan, yaitu kita mengucapkan terima kasih kepada tubuh kita. Saya nggak tahu apakah saudara pernah melakukan atau tidak. Tapi saya sering melakukannya. Walaupun nggak harus ngomong, tapi di dalam hati saja. Ya, ketika saudara ada di mana saja dah. Saudara katakan, sambil lihat tangan, saudara katakan, saya mengucapkan terima kasih untuk tangan, engkau selalu menyertaiku selama 63 tahun. Engkau menjaga, melindungi aku, membuat aku bisa mengambil minuman, aku bisa kerja pakai komputer, saudara bisa kembangkan sendiri. Ya. Terima kasih untuk tubuhku yang sehat, aku bisa ada di tempat ini. Saudara bisa kembangkan juga untuk kaki saudara. Saudara bisa katakan, kaki aku berterima kasih ya. Kamu bisa bawa aku kemana-mana. Begitu juga dengan hati. Saudara katakan, hai hati lever, kamu sehat selalu. Aku sayang sama kamu. Hai jantung, sehatlah terus. Kita jalani hidup ini bersama dengan Bapa Yahweh. Ya. Saudara juga bisa berkata, hai telinga, saya bersyukur, saya bisa mendengar, saya juga punya hidung bisa mencium aroma yang berbau wangi. Ya. Saya juga bersyukur, kepala saya tetap sehat. Saya nggak tahu apakah saudara pernah melakukan itu. Kemudian, saudara juga bisa sekali waktu berdiri sambil saudara pegang baju saudara dan berkata, terima kasih Bapak Yahweh, engkau memberkati aku dengan baju yang membuat aku hangat. Terima kasih untuk talit ini, talit gadol ini. Terima kasih untuk segala-galanya. Saya bersyukur kalau engkau sudah membuat aku paham tentang siapa Tuhan Sang Pencipta. Ini adalah tindakan bersyukur. Anytime, anywhere. Dimanapun tempatnya dan kapanpun. Makanya jangan sampai kita setiap doa mesti minta. Ada kalanya saudara pergunakan cara yang saya ajarkan ini, saudara. Terima kasih, saya punya kepa yang bagus, misalnya, ya. Jadi, hal itulah yang harus kita sama-sama lakukan, saudara. Amin. Kita bisa pakai kepa, bisa pakai talit, itu sangat bersyukur loh. Sekarang ini saya melihat di luaran sana, orang-orang yang masih panggil nama Arab Yunani, gereja-gereja tertentu sudah pakai atribut begini, saudara. Nyanyi-nyanyi pakai bendera, atributnya begini. Tapi yang dipanggil masih nama asing. Nah kita yang sudah memanggil nama Yahweh, ya jangan mau kalah, betul nggak saudara? Jangan malah nggak pakai talit. Saya lihat ya di sini sudah mulai nggak ada yang mulai sedikit yang pakai talit, saudara. Nggak tahu kenapa. Ya. Harusnya saudara tetap pakai talit. Pemusik juga pakai kepa, pakai talit. Dan di samping itu kalau pelayanan pakai talit, tidak pelayanan juga pakai talit. Betul nggak Bapak Ibu? Karena talit ataupun pasmina itu memperbaiki aura kita.
Ada orang yang pelayanan pakai talit, pakai kepa, pakai pasmina, tapi giliran tidak pelayanan, enggak pakai. Coba lihat saya, saudara. Saya selalu pakai, saya disiplin. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Mau ibadah Sabat, mau ibadah Minggu, ibadah selalu saya pakai. Karena saya tahu fungsi ini, saya sudah ngerti, saudara. Kita bersyukur loh, kita bisa pakai beginian. Dulu mana kita tahu, betul nggak? Ya. Jadi pada situasi yang ada atau apa, kita harus selalu merespon tentang apa yang kita alami. Kita bisa berkata pada alam semesta juga, terima kasih Bapak Yahweh, saya tinggal di Indonesia, di mana cuaca di sini sangat kondusif, nyaman. Coba saudara tinggal di Alaska sana. Tak colke di Alaska sana. Mungkin nggak sampai seminggu saudara nggak betah. Pernah nggak saudara mikir di Alaska itu dinginnya berapa? Musim panasnya saja itu -1, saudara. Musim panasnya. Musim dinginnya itu bisa sampai -70. Sampai orang nggak boleh pakai kacamata. Ya. Kalau pakai kacamata, wah, keraket, saudara. Makanya kita bersyukur. Saya kadang bersyukur loh, saudara. Saya berterima kasih, Tuhan terima kasih. Coba saya ditaruh di Alaska sana. Waduh, repot. Ya. Nah jadi ada banyak hal yang perlu kita syukuri. Kita juga perlu bersyukur kepada apa? Uang yang kita miliki. Sekalipun sedikit. Ya Bapak Ibu. Makanya kalau kita mensyukuri, nanti alam semesta yang akan bertindak. Coba, pernah nggak saudara sekali waktu pegang di kantong, mungkin uang cuma 5.000, saudara pegang dan berkata, Bapak Yahweh terima kasih untuk uang 5.000 yang saya miliki. Saya percaya uang ini akan berlipat ganda dan menjadi semakin bertambah banyak dan bertambah banyak. Bisa nggak Tuhan kasih? Sangat bisa. Jadi kita perlu mensyukuri saudara. Bahkan apa? Kita juga perlu bersyukur tentang apa? Segala kemampuan yang kita miliki. Saya bersyukur saya bisa main keyboard. Saya bersyukur saya bisa ngajar jemaat dengan presentasi. Saya bersyukur saya bisa menyiapkan materi khotbah. Bersyukur terus. Enggak ada habis-habisnya saudara. Dan kalau kita sudah terbiasa berdialog, maka ketika masalah datang, kita berdialog juga dengan masalahnya, bukan? Hai masalah, aku perintahkan kamu pergi tinggalkan aku. Hai beban berat, pergi kamu tinggalkan aku. Ini seperti yang diajarkan oleh Yesua. Jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, maka kamu bisa memindahkan gunung. Dan berkata kepada gunung, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya namun percaya, maka hal itu akan terjadi. Jadi itu adalah dialog kepada yang nampaknya benda mati, tapi itu sebetulnya adalah energi, saudara. Yesua sendiri bahkan ngomong sama pohon, pohon ara, mulai hari ini kamu tidak berbuah lagi. Direspon enggak sama pohonnya? Direspon. Yesua berkata kepada angin badai, diam, tenanglah. Direspon enggak? Direspon. Itu sebabnya ketika saudara menghadapi banyak tantangan, ayo ucapkan saja. Aduh Tuhan, saya berkatnya kurang. Panggil energi berkat untuk masuk dalam hidup saudara. Ya.
Kemudian saudara-saudara, ada satu pertanyaan lagi. Ya namanya juga bincang santai. Jadi ya santai sajalah. Ya. Kita akan lihat yang berikutnya, yaitu bolehkah kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal? Jawabannya tidak boleh. Karena apa? Karena orang yang sudah meninggal tidak bisa didoakan. Tidak ada orang mendoakan orang mati, dalam iman kita tidak ada. Ya. Jadi kita beda dengan orang di luar sana. Kalau di luar sana mereka bisa mendoakan orang yang sudah mati, tapi dalam iman kita tidak. Iman kita itu tegas. Orang yang sudah mati urusannya dengan Tuhan. Ada ayat firman Tuhan di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Maka debu akan kembali ke tanah seperti yang telah ada, dan roh kembali kepada Elohim yang telah mengkaruniakannya. Nah, jadi kita mesti tahu, saudara. Jadi mendoakan orang yang sudah mati itu tidak akan ada artinya. Lalu sekarang pertanyaannya, boleh nggak Pak kalau saya membersihkan kuburan? Boleh nggak kalau saya mendatangi kuburan orang tua saya? Saya jawabannya 3, saudara. Yang pertama boleh, yang kedua tidak perlu, yang ketiga tidak boleh. Loh kok jawabannya enggak jelas? Oh ya jelas. Sekarang saya terangkan. Pertama boleh ketika orang tua saudara baru saja meninggal. Sebutlah 1, 2 bulan, 3 bulan, it's okay. Masih secara psikologi masih melekat. Ya, masih melekat. Bahkan saya pernah mendengar ada orang tua yang anaknya meninggal, orang tuanya sampai tidur di kuburan, saudara. Ya saya katakan ya boleh-boleh saja, wong masih baru. Ya toh. Tapi yang kedua jawabannya adalah tidak perlu. Sekarang kalau tinggal di kuburan, apakah anak saudara bisa berdialog dengan saudara? Ya tidak. Orang tua yang didatangin di situ apa bisa diajak ngomong? Ya tidak, pemahamannya menjadi semakin dalam. Kenapa? Karena dari ayat tadi mengatakan roh kembali kepada Bapa. Jadi yang ada di situ itu apa? Ya kelontongannya saja. Tahu kelontongan? Ya tahu ya kelontongan. Ya. Hanya fisiknya saja, rohnya nggak ada di situ. Dan di dalamnya saja sudah berantakan, hancur, ada belatungnya, ada udah. Enggak jelas, saudara. Sampai di sini paham enggak? Ya. Jadi jangan sampai kita itu kalau sudah berurusan dengan orang mati, psikologinya muncul, saudara. Nanti petinya dikasih kitab suci, ditaruh di dada. Padahal selama hidup enggak pernah baca. Nah, terus yang berikutnya, kalau ditaruh di dada, bacanya bagaimana wong gelap? Main logika saja kan tidak masuk akal, betul nggak Bapak Ibu? Jadi nggak usahlah seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan mau pakai jas, mau pakai ini ya oke lah nggak apa-apa, karena kan nanti ditonton orang kan, kalau ada orang yang datang kan melihat jenazahnya, wah ya bagus nih jenazahnya. Jangan dumeh. Saudara ngerti seperti ini, wudani wae. Ya tidak boleh seperti itu, saudara. Ya. Juga misalnya saya menganjurkan kalau memang mau dikubur menggunakan peti, ya tidak usah yang mahal-mahal. Percuma, saudara. Kalau saudara mau membelikan peti yang mahal, yang mati juga nggak akan tahu. Peti yang mahal itu juga paling berapa lama saudara lihat setelah masuk ke
tanah, saudara nggak akan tahu, betul nggak? Pakailah peti yang sederhana. Jangan juga hanya digelundung kayak lemper gitu juga nggak perlu juga gitu, ya. Jadi pakailah yang sopan, saudara. Jadi kita sebagai, memang ya kalau ditanya penguburan yang paling sempurna itu yang macam apa? Ayo. Kayak orang muslim itu paling sempurna. Kenapa? Karena tubuhnya itu langsung menyatu dengan tanah. Kalau orang-orang Nasrani, orang Kristen kan pakai peti, ya it's okay lah, enggak apa-apa. Memang agak lama sedikit ya, it's okay. Jadi kita harus ngerti saudara-saudara, enggak perlu berlebih-lebihan. Saya lihat di internet tuh macam-macam loh, ada peti bentuknya handphone, ada, ya, ada peti bentuknya ikan. Ada, saudara, macam-macam. Yang penting dikubur ya dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Nah, kemudian saya katakan, jikalau orang yang mati bisa didoakan, berarti ada penginjilan orang mati. Padahal orang yang mati sudah tidak bisa diinjili. Nggak ada itu dalam kitab suci. Penginjilan sama roh-roh orang mati. Roh orang mati yang sudah kembali kepada Bapa. Saudara bisa lihat materi saya tentang roh orang mati. Ya. Kemudian yang berikutnya. Nah ini ada seorang pendeta yang cukup viral beberapa waktu yang lalu, ya. Namanya pendeta Luga Tambunan, ya. Nah Luga Tambunan ini, saudara, dia katanya pergi ke surga dan dia lihat malaikat sedang ngepel di surga. Lalu pertanyaannya, apakah benar malaikat itu ngepel di surga? Ya. Saya katakan nggak tepat, saudara. Udah gitu bikin pernyataan lagi. Ada nabinya agama seberang, katanya ketemu di neraka. Emang dia sudah pernah ketemu nabinya? Kan belum, saudara. Akhirnya dikejar-kejar polisi, ditangkap akhirnya. Ya. Jadi nggak perlulah kita ngusik-ngusik agama lain, nggak perlu. Ya, dalam kepercayaan kita saja, kita perlu kritisi dengan baik. Makanya kalau sampai Pak Pendeta ini mengatakan dia melihat malaikat ngepel di sorga, lah berarti sorga itu bisa kotor. Lalu debunya dari mana? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau dia mendapatkan penglihatan tentang malaikat yang sedang ngepel, sedang nyapu, itu kalau menurut saya, ya mohon maaf kalau saya nyebutnya itu hanya halusinasi. Ya. Makanya segala sesuatu harus diukur dengan kitab suci, saudara. Kenapa? Karena masalah penglihatan ini sangat mengerikan. Karena bisa menyeret orang yang keimanannya tipis untuk mempercayainya. Jadi segala sesuatu itu harus diuji dengan firman Tuhan. Kalau tidak ada dasarnya, ya jangan dipercaya. Contoh misalnya, ada orang disiksa setan di neraka. Itu tidak pernah ada dalam kitab suci kita, setan nyiksa orang itu enggak ada, saudara. Jadi kita mesti berhati-hati. Terus ada lagi yang mengatakan, saya melihat di surga ada Bapak Yahweh dan Yesua. Tapi waktu di dunia ini
masih panggil nama campur-campur. Lah pertanyaan saya, dia betul-betul ketemu Bapak Yahweh atau tidak? Kalau betul-betul ketemu Bapak Yahweh, dia tidak mungkin campur-campur, saudara. Ya, dia pasti akan merasa nggak nyaman kalau nyampur. Jangan sampai, oh saya si A, saya panggil, ini saya panggil, itu saya panggil, supaya adil. Lah, apakah Bapak Yahweh begitu? Kan tidak. Ini saya perlu menjelaskan seperti namanya juga bincang-bincang santai. Supaya kita bisa memiliki tingkat pengetahuan yang benar sesuai firman Tuhan, sehingga ketika nanti kita mati, kita akan selamat. Ya. Jadi kita harus menyadari bahwa orang-orang yang mendapatkan penglihatan itu boleh-boleh saja. Saya tidak menentang karena kitab suci juga ada orang yang dapat penglihatan. Tetapi harus dicocokkan sesuai firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai firman Tuhan ya jangan dipercaya, kan begitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir. Pertanyaan kita yang terakhir adalah, apa yang akan kita lakukan jikalau kita tahu hidup kita tinggal hari ini? Ayo, saya mau tanya sama saudara nih. Kalau hari ini saudara tahu persis bahwa umur saudara adalah hari ini, kelak jam 12 malam nanti, teng gitu, saudara pulang. Apa yang akan saudara lakukan? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan saja langsung gebor. Siapa yang yang ingin memberi jawaban? Kalau hari ini saudara tahu adalah umur saudara terakhir malam ini, apa yang akan saudara lakukan? Ya. Berpamitan sama siapa? Oh, sama orang-orang. Ya, Bu Yayu. Bertobat. Emang belum bertobat? Iya toh, kalau bertobat kan berarti ada pertanyaan. Belum bertobat kalau begitu. Ya. Kalau saya ngasih jawab, istilahnya jangan bertobat, tapi memperbaiki diri. Memperbaiki sikap kita sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang perlu kita lakukan yang berikutnya adalah kita minta ampun. Siapa tahu kita bikin luka hati pada orang lain. Ya kalau sudah ngerti seperti itu, sekarang berpikirlah bahwa apa yang kita lakukan tidak harus kalau kita ketemu bahwa umur kita cuma tinggal malam ini. Paham nggak Bapak Ibu? Anggap saja malam ini kita semua umurnya berakhir. Betul? Sehingga kita akan waspada, kita akan berhati-hati. Sehingga kita tidak sembrono dalam menjalani hidup ini. Dan saya kasih tahu betul-betul bahwa hari-hari ini, waktu kita sangat pendek, saudara. Kedatangan Mesias Yeshua yang Maha Kudus akan segera datang menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya. Hindari hati saudara punya rasa pahit kepada orang lain. Kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia ini seperti pepatah Jawa bilang, kita itu mung andon mampir ngombe, hanya berhenti sejenak mau minum, cuman itu saja. Setelah itu kita kembali, hati-hati Bapak Ibu. Makanya ada ayat firman Tuhan, kalau Yeshua datang, adakah iman di bumi ini? Atau harus hati-hati Bapak Ibu. Waktu kita tidak lama. Jangan sampai ketika kita datang, Yeshua datang, ternyata kita belum siap. Kira-kira berani enggak kalau saudara ngomong gini?
Saya siap mati hari ini pun saya siap. Berani enggak? Kalau saya berani. Ojo, jangan bicara sekarang. Artinya saudara belum siap. Tapi selama kita siap, yakinlah. Tuhan mau panggil kapanpun, kita pasti selamat. Jadi yang terpenting sekarang benahi hidup kita. Sayangi keluarga kita. Sayangi anak, istri, suami, saudara. Agar supaya saudara bisa melihat bahwa kita hidup di dunia ini sudah tidak lama. Amin, Bapak Ibu. Saya kadang kala ya, kalau malam kan istri saya tidur duluan. Karena dia kan bangunnya pagi. Saya kadang melihat istri saya ya, rambutnya sudah mulai memutih. Saya kadang berpikir dalam hati saya, dia menemani saya sudah berapa puluh tahun. Saat ini dia sudah memutih rambutnya. Saya harus bisa membahagiakan dia. Sudah cukup banyak penderitaan, tekanan, tantangan saat saya masuk di Magelang ini. Apalagi kalau minggu pagi, saya selalu lihat istri saya kalau minggu pagi jam 4 mesti bangun. Kadang setengah 5. Apa yang dia lakukan? Dia bikin makanan. Makanan buat saya? Tidak. Tapi makanan buat banyak orang. Saya lihat dia sendirian. Masih bagus kalau ada yang bantu. Sendiri loh saudara. Saya berkata, Tuhan saya bersyukur. Engkau memberikan pasangan hidup yang juga memiliki hati yang cinta akan Engkau. Coba bayangin kalau istri gembala cuman isone macak, saudara. Tahu macak enggak? Apa? Pasti kaku hati ya. Tapi kalau istri mendukung pelayanan suami, wow. Bahagia banget saudara. Amin. Ya. Jadi ayo kita kasihi keluarga kita masing-masing. Cintai mereka karena hidup kita tidak lama. Saya percaya Bapak Yahweh akan selalu memberikan pembelaan atas kita semua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Malam ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan malam ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semuanya. Bapak Yahweh senantiasa menopang dalam kehidupan umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Ada pertanyaan enggak? Ada? Oke, kita tunggu. Sudah ditulis? Ya, oke. Apa? Oke. Ya, ini dari Bapak Max Julianto. Shalom Pak Lukas, saya mau tanya, gimana cara mendoakan dan mengajak istri dan anak-anak ikut dalam baptisan pembaharuan? Karena mereka Katolik yang taat dan rajin berdoa, cuma yaitu masih panggil nama lain. Ya kalau berdoa untuk masuk dalam baptisan, itu enggak bisa ya. Paling kita mendoakan supaya mereka terima Bapak Yahweh dulu. Ya, karena kalau mereka belum terima Bapak Yahweh ya enggak bisa dibaptis, betul enggak Bapak Ibu?
Karena orang yang baptis pembaharuan sama saya, selalu saya katakan begini, kamu masih ibadah di tempat nama itu enggak? Masih, ya udah selesaiin dulu sampai selesai. Ya, sampai kamu tidak lagi ibadah di sana, nanti baru masuk baptisan. Kenapa? Karena kan baptisan kan ada pemutusan hubungan, ya Bapak Ibu. Saya punya pengalaman untuk mendoakan engkong saya. Karena dia dari kepercayaan lain, kepercayaan leluhur, kalau diajak bincang masalah Yesua, mesti ngajak bertengkar. Caranya bagaimana? Saya bayangkan engkong saya turun ke kolam baptisan. Jadi turun ke kolam baptisan benar. Ya. Akhirnya terima Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jadi caranya seperti itu. Dan tidak boleh memaksa. Tidak boleh dipaksa. Dari berikutnya yaitu Setiawati Kesia. Saya mau tanya, apakah jenazah wanita juga ditutupi talit dan pemotongan sit-sit itu keempatnya atau cuma lelaki saja? Laki-laki dan perempuan sama. Ya, jadi kalau ada jenazahnya itu ditutup pakai talit, sit-sitnya ini dipotong, saudara-saudara. Dipotong, kemudian potongannya diserahkan kepada suaminya. Kalau ada suaminya. Kalau tidak ada ya serahkan anaknya. Begitu. Arti dari pemotongan sit-sit ini itu artinya tugasnya di dunia ini sudah selesai. Jadi itu kebiasaan orang-orang Yahudi kalau meninggal itu ditutup talit. Makanya saudara ingat ketika Yesua membangkitkan seorang perempuan, Yesua berkata apa? Talitakumi. Gitu ya, terjemahan LAI bilang talitakum, sehingga ada orang yang menafsirkan, oh perempuan itu namanya talitakum, gitu, salah. Talitakumi, talit itu ini, kum itu artinya bangkit, mi itu karena gendernya perempuan. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara mudah, yaitu, hai perempuan yang ditutup talit, bangkit. Gitu saudara ya. Jadi apakah ditutup talit? Iya, juga diadakan pemotongan. Dari Dewi Fun, ya. Saya mau tanya, apakah orang yang percaya Bapa Yahweh dijemput malaikat maut juga? Iya. Karena malaikat maut itu adalah malaikat yang tugasnya untuk mengambil nyawa orang, ya. Sebab tadi khotbah Pak Gembala, jika sudah didoakan yang hendak meninggal, silahkan malaikat maut ambil nyawanya. Iya. Jadi malaikat itu kan banyak, ya toh? Ada malaikat pembawa berita khusus. Ada enggak? Ada, itu rombongannya Gabriel. Itu malaikat pembawa berita. Malaikat cahaya, ada enggak? Ada, yaitulah si Lucifer yang memberontak, malaikat yang indah. Kemudian yang dikenal dengan watcher angel, malaikat penjaga. Ada enggak? Banyak? Banyak. Jadi malaikat itu macam-macam. Malaikat itu lebih banyak dari manusia di dunia ini. Ya. Tapi malaikat tidak bisa bertambah. Karena malaikat tidak berjenis kelamin. Ya, jadi itu ya, malaikat orang yang sudah memanggil nama Yahweh juga tetap akan didatangi malaikat pencabut nyawa. Gitu. Ini pertanyaan dari Butsi. Shalom Pak, kalau seorang saat kritis menjelang mati sudah didoakan untuk terima Yahweh, sudah dijaga, tidak didoakan dengan nama ilah lain, lalu meninggal, yang melayat doa pakai nama ilah lain bagaimana? No problem. Bahkan saya katakan, jikalau orang yang meninggal ini meninggal dalam nama Yahweh, tetapi dalam keluarga itu yang memanggil nama Yahweh cuman Bapak itu saja, dan ketika
diupacarain pakai agama lain, enggak bermasalah. Enggak perlu kita gontok-gontokan, ini pengagung Bapak Yahweh harus, enggak perlu. Karena upacara kematian tidak akan mengubah keselamatan orang yang sudah mati. Ya, sekali lagi, upacara kematian tidak akan mengubah keselamatan orang yang telah terima Bapak Yahweh. Ya, Bapak Ibu. Jadi inilah yang saya sudah jawab. Ada 4 pertanyaan. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah bertanya ini. Saya berharap Bapak-bapak bisa paham akan jawaban saya. Bapak Yahweh memberkati. Sekarang kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, pada hari Kamis 25 Mei 2023 pukul 6 sore dengan tema Hujan Awal Hujan Akhir dicurahkan kepada kita. Ibadah Rabu digabung Kamis. Divisi Ibadah Youth mengajak teman-teman yang berjiwa muda untuk hadir dalam Fire of the Spirit yang diundur menjadi hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 6:30 malam di Keilat Aleph Tau Magelang. Terdapat acara tukar kado dengan ketentuan minimal harga Rp10.000. Dibungkus dengan kertas warna merah, kado bisa berupa barang ataupun makanan. Bagi teman-teman yang hadir, diharapkan mengenakan pakaian dengan warna-warna api, sesuai dengan tema Fire of the Spirit. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka. Bihuneka. Amen. Ken yehirotsa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amen. Ken yehirotsa. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nekau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevarechecha ve'yismerecha. Yevarechecha
Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.